Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaumi Lailatul Faridah, NIM T2017-6078 dari kelompok 7 akan sedikit memberikan keterangan tentang usul fikih, lebih tepatnya pada bab istihsan, istishab, dan maslahah mursalah. Langsung saja pada pokok pembahasan. Jadi, di dalam usul fikih itu ada dasar hukum yang disepakati dan ada dasar hukum yang tidak disepakati. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum yang tidak disepakati, yaitu ada istihsan, istishab, dan maslahah mursalah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian istihsan. Istihsan itu memiliki arti yang sederhana, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Arti sederhananya yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi begini, ketika ada suatu hukum yang sudah ditetapkan atau diatur di nas Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, tetapi kalau di istihsan ini, hukum yang sudah ditetapkan atau diatur di nas Al-Quran itu tidak digunakan karena menghadapi sebuah persoalan yang khusus. Contoh simpelnya tentang hukum wakaf. Tanah wakaf itu dalam hadis Bukhari tidak diperbolehkan diperjualbelikan, disewakan, dan diwariskan. Akan tetapi di istihsan ini diperbolehkan diperjualbelikan, disewakan, dan diwariskan. Kenapa? Karena tanah wakaf itu sudah tidak sesuai dengan tujuan wakifnya. Seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu dasar pijakan istihsan sebagai dalil. Dasar hukum istihsan dijadikan dalil. Bagaimana sih istihsan itu kok dijadikan sebagai dalil? Jadi istihsan dijadikan dasar suatu hukum itu berawal dari qiyas atau penyamaan suatu hukum. Qiyas sebagai salah satu hukum itu tidak bisa diterapkan karena apa? Karena kan qiyas sudah ditetapkan sebagai dalil hukum yang sudah disepakati. Tapi kenapa nggak bisa diterapkan? Menurut istihsan, munculnya istihsan ini karena salah satu rukunnya qiyas itu ilat. Ilat itu tidak memenuhi syarat dalam arti bahwa ilat yang akan digunakan sebagai pembanding dalam suatu persoalan itu tidak sebanding, sehingga membutuhkan cara lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Contohnya, semisal tentang sisa air minum binatang buas dan burung buas. Binatang buas itu kan dagingnya haram, otomatis air liurnya juga haram. Begitu pula burung buas juga dihukumi dagingnya haram dan air liurnya haram. Maka hukum awalnya itu menentukan bahwa air liurnya itu juga haram. Tetapi dalam pandangan istihsan ini, air liur atau sisa air minum itu tidak najis dan tidak haram. Kenapa? Karena menurut pandangan istihsan ini, burung itu minum bukan langsung dari mulutnya, tetapi dengan paruhnya, sehingga air liurnya itu tidak sampai pada sisa air minum tersebut. Nah, seperti itu. Itu menurut pandangan istihsan. Jadi, menurut pandangan hukum awalnya, itu sisa air minum binatang buas dan burung buas itu najis, tetapi menurut pandangan istihsan itu tidak najis. Dan untuk yang ketiga yaitu kehujahan istihsan sebagai dalil. Di sini ada 4 mazhab. Mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i yang menggunakan istihsan sebagai hukum atau memperbolehkan hanya ada 3 imam.
Yang pertama Imam Maliki, Hanafi, dan Imam Hambali. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menolak secara tegas. Karena kenapa? Karena Imam Syafi'i ini lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah hukum, sebuah dasar hukum. Seperti itu. Dan untuk yang keempat yaitu macam-macam istihsan. Di sini istihsan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma, istihsan dengan kedaruratan, dan istihsan dengan urf. Nah, untuk istihsan dengan nas artinya yaitu perkara pada setiap masalah yang menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeda dengan keadaan yang ditetapkan yang mempunyai nas dari Al-Quran atau dari Allah langsung. Untuk arti dari istihsan dengan ijma yaitu istihsan dengan ijma ialah suatu peralihan dari hukum pada satu masalah yang telah menjadi kaidah umum kepada hukum yang diistinbatkan melalui ijma. Dan yang ketiga, istihsan dengan kedaruratan, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan itu. Dan untuk yang terakhir yaitu istihsan dengan urf. Maksudnya yaitu meninggalkan qiyas menuju hukum lain yang berbeda dengan urf yang umum berlaku, baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Untuk penjelasan yang kedua yaitu tentang istishab. Pertama kita akan membahas tentang pengertian istishab. Istishab berasal dari bahasa Arab, yaitu sohaba, yang artinya teman. Teman di sini memiliki arti menemani atau menyertai. Secara etimologi, istishab yaitu menghukumi suatu hukum sama dengan hukum asalnya dan hukum itu akan berubah karena ada dalil yang mengubahnya. Seperti itu. Contohnya seperti makan itu boleh. Dari dulu hukum asalnya makan itu memang mubah, boleh. Sampai sekarang pun juga boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, mengharamkan untuk makan. Seperti itu. Seperti contoh makan itu memang boleh, dari awal makan itu boleh dan sampai sekarang boleh. Tapi seiring perjalanan waktu ada hukum yang menghukumi bahwa makan itu haram ketika makan itu membuat kita sakit dan membuat kita mabuk. Seperti itu. Jadi istishab itu adalah hukum awal dan hukum akhir itu sama kecuali dalam perjalanan ada dalil yang mengubahnya. Saya kasih contoh lain, seperti sebelum kita sholat subuh, kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita berhenti melakukan ibadah, akan melainkan kita melakukan kegiatan lain seperti membaca, menyapu, tapi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, hukum awal sampai hukum akhir itu harus ada bukti bahwa saya membatalkan wudu, seperti itu ya. Jadi jeda di antara setelah sholat subuh terus kita melakukan kegiatan, terus kita akan melakukan ibadah lagi. Misal kita akan melakukan sholat duha, itu akan batal wudhu kita kalau ada dalil yang membatalkan. Misal kita membuang air kecil, nah itu berarti hukum wudhu kita batal. Menurut
Imam Abu Jahroh dalam kitab Ushul Fiqih ada 4 macam istishab. Yang pertama istishab al-baro'ah al-ashriyah. Artinya yaitu pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Contoh misal seperti saya mempunyai pikiran bahwa Budi memiliki hutang kepada saya, tapi Yudi ini tetapi Budi ini tidak merasa mempunyai hutang pada saya. Jadi hukumnya itu berpihak kepada Budi. Yang berhak menentukan punya hutang dan tidak itu adalah Budi, kecuali saya ini memiliki bukti. Seperti buktinya contoh kayak catatan atau misal teman sebagai bukti, oh iya ternyata Budi itu punya hutang kepada saya pada hari ini, bulan ini, tanggal ini, jam segini, di sini. Nah, seperti itu. Jadi buktinya itu harus real dan memang bisa diyakini. Dan untuk yang kedua, istishab al-isbahah al-ashriyah. Artinya yaitu hukum asal itu dari segala sesuatu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misal memakan binatang itu boleh, mubah, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa atau hukum di Al-Quran bahwa ada beberapa binatang yang tidak diperbolehkan untuk dimakan atau haram untuk dimakan, seperti itu. Jadi untuk pengertian istishab yang kedua ini kembali pada prinsip awal, yang hukum awal dan hukum akhir itu sama hukumnya, akan berubah jika ada dalil yang mengubahnya. Kita memakan daging A, daging B, daging C, D itu memang boleh, tapi ketika seiring berjalannya waktu kita tahu bahwa ada daging E itu yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, seperti itu. Nah, untuk istishab yang ketiga yaitu istishab al-hukm. Maksudnya pada dasarnya sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula. Semisal contohnya ketika menjalankan sahur, kita kan akan berpuasa. Kemudian ketika kita berpuasa itu kita ragu-ragu bahwa tadi pas ketika sahur kita itu masih masuk dalam waktu sahur atau tidak. Nah, untuk hukumnya kita istishab ini menganggap sah, asal dengan syarat kita itu yakin kita yakin bahwa ketika kita sahur itu adalah masih masuk pada waktu diperbolehkan untuk sahur. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada istishab al-wasf. Ini istishab yang keempat. Maksudnya istishab al-wasf di sini yaitu didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Istishab ini memakai kaidah yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Pokok misalkan kita yakin, maka keyakinan itu akan mengalahkan keraguan, seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah kita yakin. Misal kita mempunyai wudhu, nah kita ragu untuk mempunyai wudhu, jadi kita yakin aja gitu kalau kita mempunyai wudhu, asalkan dalam itu tidak ada hal-hal yang membuktikan bahwa kita itu sudah melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Intinya pokok kita yakin, ya hukum yang awal itu akan tetap berlaku, seperti itu ya.
hukum yang kita yakini itu akan masih tetap berjalan. Seperti itu. Dan untuk kehujahannya istishab sebagai dalil, ada tiga mazhab yang membolehkan digunakan istishab sebagai hukum baru. Yang pertama Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Untuk Imam Hanafi juga memperbolehkan menggunakan istishab ini sebagai hukum yang baru, asal dengan syarat untuk menguatkan hukum yang sudah ada, bukan untuk ijtihad hukum baru. Seperti itu. Jadi Imam Hanafi ini membolehkan asal dengan syarat untuk menguatkan hukum yang sudah ada, bukan untuk ijtihad hukum yang baru. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan yang terakhir dan penjelasan yang ketiga, yaitu tentang maslahah mursalah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Maslahah mursalah berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu maslahah dan mursalah. Kita fokus dulu ke maslahah. Jamaknya maslahah itu masolih, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan juga bermanfaat. Jadi segala sesuatu yang baik dan mendatangkan kemanfaatan itu adalah maslahah. Seperti teman-teman biasanya kan bilang demi kemaslahatan bersama. Seperti itu. Untuk pembagian maslahah dari segi eksistensinya itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama maslahah mutabaroh. Apa sih itu maslahah mutabaroh? Maslahah mutabaroh yaitu suatu kemaslahatan yang terdapat nas yang secara tegas menjelaskan dan juga mengakui keberadaannya. Contohnya misal kemaslahatan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Jadi ada 5, kemaslahatan agama, jiwa, harta, akal, dan turunan. Untuk maslahah yang kedua yaitu maslahah mulghah. Maslahah mulghah itu yaitu maslahah yang justru bertentangan di dalam nas Al-Quran. Jadi kebalikan dari maslahah mutabaroh tadi. Kalau maslahah mutabaroh tadi maslahah yang terdapat dalam nas secara tegas menjelaskan dan juga mengakui, tapi kalau di sini bertentangan di dalam nas Al-Quran. Tetapi kalau kita melihat realitanya sekarang yang ada di masyarakat, semakin ke sini masyarakat itu semakin banyak yang menggunakan maslahah ini gitu. Semakin ke sini masyarakat itu banyak yang menggunakan maslahah mulghah yang artinya maslahah yang bertentangan. Seperti contohnya sekarang kan memang lagi marak-maraknya kesetaraan gender. Wanita itu menuntut hak yang sama dengan laki-laki. Padahal sudah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya bagiannya laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan, atau bagiannya perempuan itu setengah dari bagian laki-laki. Nah, ada sebagian orang yang membolehkan kemaslahatan ini, maksudnya melakukan maslahah mulghah ini, yakni menggunakan maslahah mulghah ini untuk kemaslahatan. Kan biasanya ada pertengkaran antara saudara terkait dengan warisan. Nah, jadi akhirnya mereka memaslahatkan persoalan tersebut. Nah, seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan sudah jelas pada surat
An-Nisa ayat 11 itu tadi. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Di sini maksudnya tidak ada yang melarang dan menegaskan. Contohnya seperti rambu-rambu lalu lintas. Jadi itu kan tidak ada nas di dalam Al-Quran dan juga tidak ada yang melarangnya. Tetapi kita harus kita harus mematuhi demi kemaslahatan bersama. Karena rambu-rambu lalu lintas itu untuk menghindari kita dari kecelakaan. Jadi maslahah mursalah itu artinya tidak ada yang melarang dan menegaskan. Jadi pertengahan. Tapi kita juga harus melakukannya demi kemaslahatan bersama. Dan untuk yang penjelasan yang terakhir yaitu tentang kehujahan dalil maslahah. Ada dua golongan. Yang pertama golongan yang membolehkan dan yang kedua golongan yang tidak menerima. Untuk golongan yang membolehkan yaitu dari Imam Maliki dan Imam Hambali, dan untuk golongan yang tidak menerima yaitu dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Mungkin itu saja penjelasan dari bab istihsan, istishab dan maslahah mursalah dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang jelas dan kurang difahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.